Oke, baik. Kami dari peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 38 Kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Identifikasi Konflik Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas. Dengan anggota yaitu yang pertama saya sendiri, Iketut Widarta, yang kedua Iputu Premananda, yang ketiga Nadia Kupita Raihan, keempat Sandi Marcelino Albaru, dan yang terakhir Christian Luki Prasetyo. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah kondisi ketika ASN memiliki kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan secara objektif. Karakteristik konflik kepentingan: adanya kewenangan jabatan, adanya kepentingan pribadi, adanya potensi penyalahgunaan wewenang, mengganggu objektivitas keputusan. Bentuk konflik kepentingan. Yang pertama, financial interest, mencari keuntungan finansial dari jabatan. Yang kedua, perlakuan khusus, memberikan kemudahan kepada pihak tertentu. Yang ketiga, gratifikasi, menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Dan yang keempat, penyalahgunaan wewenang, menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kronologi kasus pungutan liar di rutan KPK. Praktik berlangsung sejak 2019, melibatkan sejumlah petugas rutan. Tahanan diwajibkan menyetor sejumlah uang. Uang digunakan sebagai syarat memperoleh fasilitas tertentu. Nilai pungli mencapai sekitar 6,3 miliar. Identifikasi konflik kepentingan. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban rutan, memberikan pelayanan sesuai SOP, menegakkan aturan secara adil, menjaga integritas institusi, mencegah praktik korupsi. Yang terjadi, keputusan tidak lagi berdasarkan aturan. Petugas memberikan perlakuan berbeda kepada tahanan tertentu. Petugas menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi. Analisis akar masalah ada 3, yaitu dari faktor individu. Yang pertama adalah integritasnya rendah, keserakahan, dan mentalnya yang koruptif. Kemudian dari faktor organisasi ada pengawasan belum optimal, lemahnya budaya integritas, dan kurangnya deteksi dini. Kemudian ada dari faktor lingkungan, yaitu budaya permisif dan pembiaran pelanggaran. Kemudian saya lanjutkan kaitannya dengan berakhlak. Yang pertama, kaitan dengan berorientasi pelayanan, di mana nilai ASN yang dipahami adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional. Namun pelanggaran yang terjadi adalah pelayanan diberikan berdasarkan kemampuan membayar. Petugas lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan pelayanan publik. Selanjutnya, kaitan dengan nilai akuntabel, di mana pelaksanaan tugas harusnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Namun, pelanggaran yang terjadi adalah pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran SOP. Lalu kaitannya dengan kompeten, di mana seharusnya adanya peningkatan kualitas diri dan bekerja sesuai standar. Namun yang terjadi adalah tidak menjalankan tugas profesional dan mengabaikan kode etik. Lalu kaitan dengan harmonis, di mana seharusnya menghargai setiap orang dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pelanggaran yang terjadi adalah perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi antar tahanan. Lalu kaitan dengan loyal, di mana harusnya menjaga nama baik instansi dan negara, namun pelanggaran yang terjadi adalah merusak citra KPK dan menurunkan kepercayaan publik. Kaitannya dengan nilai adaptif, seharusnya ASN terus berinovasi dan mendukung perubahan. Pelanggaran yang terjadi adalah mempertahankan budaya pungutan liar dan menolak budaya integritas.
Yang terakhir, kaitannya dengan kolaboratif, di mana seharusnya ASN membangun kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Namun yang terjadi adalah kolaborasi, digunakan untuk pungutan liar dan kerjasama untuk kepentingan pribadi. Lalu di sini ada dampak konflik kepentingan. Ada 3. Yang pertama adalah dampak internal, di mana turunnya moral pegawai, rusaknya budaya kerja, dan menurunnya integritas organisasi. Lalu yang kedua, dampak eksternal, di mana hilangnya kepercayaan publik dan menurunnya legitimasi institusi. Dan yang ketiga, dampak jangka panjang, yaitu korupsi sistemik, rusaknya reformasi birokrasi. Lalu kita masuk di strategi pencegahan. Yang pertama, preventif, ada penguatan nilai berakhlak, pendidikan anti korupsi, dan fakta integritas. Lalu yang kedua, detektif. Yang pertamanya ada audit berkala, CCTV, dan whistleblowing system. Lalu yang ketiga, represif. Ada sanksi disiplin, sanksi pidana, dan evaluasi kinerja. Baik, sekian dari kami. Presentasi dari kelompok 3, kelompok kecil 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.